Pendengar Klesi dimanapun Anda berada, masih bersama saya Khairul Jasmi dalam program Kata KJ. Kali ini topiknya kekerasan seksual pada anak di Sumatera Barat. Saya mau ke narasumber berikutnya, Tarinda Hernawati Elizabeth. Saya ingin dapat kabar dari Yayasan Citra Mandiri Mentawai. Apa yang terjadi di sana? Beri saya kabar. Silakan, Bu Tarinda. Terima kasih Pak KJ. Sorry, Tarida ya. Ya, terima kasih Pak KJ dan Bapak Ibu narasumber sekalian yang saya hormati. Dalam kesempatan ini tentu saya berbicara konteks Mentawai saja ya Pak ya, karena disitulah kami selama ini melakukan kegiatan-kegiatan advokasi terkait kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak di Mentawai. Tadi Pak Pariono dan sudah bicara juga dengan Ibu Kuswardani juga ya, bagaimana bahwa tidak ada tempat yang aman dan nyaman gitu bagi anak-anak di lingkungan rumah. Nah, kalau di Mentawai itu kasusnya akan sangat lebih berat lagi gitu Pak ya, karena juga kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak ini seringkali menimpa mereka ketika mereka sedang berjuang untuk mendapatkan pendidikan gitu. Membangun masa depan gitu ya, mencoba meniti cita-cita gitu, mencapai sesuatu yang dia inginkan, justru disitulah tempat mereka mendapatkan kekerasan seksual. Karena kita tahu kondisi geografis Mentawai gitu, masih sulit sekali akses sekolah gitu ya. Di beberapa tempat masih banyak, terutama di Pulau Siberut itu, untuk mengakses SMP dan SMA mereka itu jauh dari kampung gitu ya, dan tanpa ada infrastruktur, ada sarana prasarana. Jadi anak-anak itu Pak, apalagi kalau dari pantai barat gitu ya, Siberut gitu, itu menuju ke SMP SMA itu harus terpisah dari orang tua, sementara di pusat sekolah itu tidak ada fasilitas gitu. Mereka tidak ada asrama gitu yang bisa yang bisa tempat mereka untuk dengan pola pengasuhan dan pengawasan gitu. Mereka kadang orang tua hanya bikin pondok-pondok, lalu mencari kos-kosan yang sangat terbatas gitu, tanpa ada pengawasan dan tanpa ada pengasuhan gitu, sehingga anak-anak ini sangat rentan gitu mendapatkan kekerasan. Tidak hanya di SMP, bahkan ada di beberapa tempat untuk kelas 5 SD saja harus jauh dari kampung. Nah, itulah yang banyak sekali terjadi gitu Pak ya, kalau kita lihat dari data-data Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial juga gitu ya, kalau kita bisa lacak, angka putus sekolah itu sangat tinggi gitu. Karena tadi kebanyakan juga karena kasus kekerasan seksual gitu, baik pelecehan, perkosaan dan lain-lain gitu. Jadi sangat kompleks persoalannya gitu kalau untuk Mentawai. Nah, saya sangat senang sekali gitu kita gitu melihat tadi ada Bapak dari Polda gitu ya, ada Pak Alfian gitu. Senang sekali saya gitu bisa jadi tempat ada ajang untuk bisa berbagi pendapat di sini. Nah, kalau untuk penanganan kasus dan korban di Mentawai, ya, kita lihat secara hukum adat memang ada gitu Pak, mekanisme penyelesaian adat. Tapi kalau kita mau lihat terjadi perubahan, pergeseran gitu ya, nilai-nilai adat gitu. Kalau saya mau katakan gitu sebagai seorang antropolog, saya juga melihat itu menuju degradasi gitu dalam budaya kita, dalam budaya Mentawai gitu kalau mau dikatakan gitu. Dulu ada denda adat, setiap pelaku pelecehan seksual gitu ya dan kekerasan seksual itu, denda adat itu sangat keras, hukum adat itu sangat keras gitu untuk tujuannya memberikan efek jera kepada pelaku gitu. Tapi seiring dengan berubahnya zaman gitu, juga pengaruh-pengaruh luar, ada pergeseran nilai-nilai budaya, nilai-nilai adat itu. Kadang-kadang kita melihat setelah penyelesaian adat gitu, untuk kasus Mentawai ada denda adat yang namanya tulo, pelaku di sidang lalu dijatuhkan hukuman gitu ya, dibayar denda dengan benda-benda biasanya gitu, dengan uang dan segala macam, lalu selesai gitu. Nah, tapi itu hanya pada penanganan pelaku, tidak kepada penanganan korban. Korban tadi dibiarkan begitu saja, kata Ibu Kus tadi gitu ya. Kalau dia sekolah, dia akan dibully, di stigma dan lain-lain. Sementara sekolah juga belum punya semacam ruang atau sistem yang jelas untuk penanganan anak-anak korban kekerasan ini. Gitu. Dia harus merehabilitasi dirinya sendiri. Nah, untuk Pak Alfian, saya senang sekali Bapak ada di sini. Kami juga sedang mendorong gitu Pak ya, advokasi satu kasus pelecehan seksual gitu di Mentawai terbaru ini di sektor Siberut Utara ya Pak ya. Ada pelajar gitu yang dilecehkan oleh 4 orang pemuda gitu ya, orang yang bukan anak-anak pelakunya gitu.
sampai dipaksa melakukan di tengah malam gitu. Tadi dia mengakses wifi gitu, karena kebutuhan sekolah sekarang kan wifi ya, ada tugas apa. Jadi sementara wifi di Mentawai itu ada pada spot-spot tertentu saja gitu. Nah, ketika semakin malam jaringan itu semakin bagus. Kadang-kadang anak-anak harus keluar jam 7 malam gitu. Nah, semakin malam baru lancar, maka mereka kadang lupa waktu, tertahan di situ gitu. Nah, jam 11 malam dia pulang, lalu disergap oleh beberapa orang pemuda, lalu pelecehan sampai dipaksa untuk melakukan oral seks dan lain-lain. Nah, kasus ini sudah dilaporkan oleh orang tua, polisi sudah mencoba ada restitusi itu penggantian ganti rugi. Nah, di sini Pak Alfian, kami ingin gitu ya mengajak dan mendesak sebenarnya kepolisian supaya kasus-kasus seperti ini juga ditangani gitu Pak, penegakan hukumnya dilakukan dengan baik dengan berdasarkan pada Undang-Undang TPKS yang Bapak sebutkan tadi gitu. Kan di pasal 7 bahwa pelecehan itu fisik maupun non fisik itu bukanlah delik aduan gitu ya Pak ya, delik umum gitu. Jadi polisi tanpa ada pelaporan dari keluarga korban pun sebenarnya berpunya kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Termasuk di pasal 23 di mana kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak boleh diselesaikan di luar pengadilan gitu. Nah, dia harus dilakukan di pengadilan, kalaupun ada restoratif justice itu dalam rangka untuk menguatkan hak-hak korban gitu ya. Nah, itulah Pak, kami sangat berharap kepolisian sebenarnya untuk Mentawai, walaupun ada hukum adat yang berlaku, sebaiknya hukum ini semakin menguatkan gitu loh Pak. Jadi hukum adat itu tidak langsung meniadakan hukum pidana gitu. Jadi kami sangat berharap penegakan hukum di Mentawai untuk kasus-kasus kekerasan seksual ini untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku gitu Pak ya. Karena kalau tidak seperti itu ya selesai di adat, sudah selesai, penanganan korban tidak ada penanganan kasus dan terjadi terus gitu. Pak Pariono bilang itu tingkat meningkat terus, terjadi terus gitu. Kami di sana juga di satu kecamatan dalam Januari sampai April sudah 3 kasus Pak. Ada anak SMA semua itu yang dia harus tinggal kos-kosan di kecamatan gitu ya, dari tempat jauh dan akhirnya putus sekolah dan lain-lain. Jadi kami sangat berharap dalam hal ini kepolisian bisa melakukan upaya penegakan hukum itu sebagai bagian dari pencegahan gitu Pak. Jadi ketika masyarakat dan pelaku ini tahu gitu ya, itu jadi warning gitu. Wah, kita sudah didenda adat dan kita harus juga didenda secara hukum negara gitu. Nah, itu kan 2 kali lipat gitu ya, dampak yang akan mereka rasakan. Nah, jadi itu yang kami harapkan sekali di dalam forum ini gitu ya, kepada Polda Sumbar gitu dan ya, jajarannya nanti ke bawah sampai ke Mentawai untuk memastikan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku kasus kekerasan seksual terhadap anak itu benar-benar dijalankan dan dilakukan. Mungkin itu dulu baru Pak KJ. Terima kasih banyak atas waktu. Baik Ibu, saya mau langsung aja ke Pak Alfian karena ada harapan dari Mentawai agar aparat kepolisian melakukan tindakan pencegahan juga seperti kaum adat dan agama sehingga kasus ini bisa berkurang dan kesadaran masyarakat mungkin bisa tumbuh. Silakan Pak Alfian. Baik Pak, Assalamualaikum Pak. Ya. Silakan Pak. Tadi sudah kita dengar dari Ibu Yayasan Cita Madani Mentawai bahwasanya kasus anak di Mentawai cukup banyak dan untuk penyelesaian juga dilakukan hukum adat. Memang betul apa yang disampaikan di mana TPKS untuk kasus anak itu tidak bisa dilaksanakan restorasi justice, seharusnya sampai ke pengadilan. Dan apabila untuk antisipasi kita menggunakan hukum adat di Undang-Undang TPKS sudah diatur tentang restitusi. Jadi apabila korban tindak pidana kekerasan seksual bisa meminta ganti kerugian Pak atas kekerasan yang dialaminya, dan itu pun nanti akan diputuskan oleh hakim di pengadilan. Jadi itu semua sudah diatur dalam Undang-Undang TPKS. Dan juga untuk kami Polda Pak, untuk semua jajaran PPA di wilayah Polres jajaran itu akan selalu kami supervisi apabila ada penanganan perkara yang tidak sesuai SOP ataupun penanganan perkara yang tidak berjalan sebagai mestinya, akan kami supervisi nantinya. Mungkin untuk sementara itu aja Pak. Baik, saya ke Pak Pariono. Jadi harapan Ibu kita dari Mentawai Pak, mungkin
agak agresif kawan-kawan kita di Mentawai melakukan pencegahan ataupun penindakan, Pak Alfian. Demikian sehingga beliau merasa ditemani di tengah malam di Mentawai yang rumahnya jarang itu. Pak Pariono. Oke, Gaje. Begini Jadi, Pak, ya. hukum adat kata Ibu tadi seperti juga di tanah tepi ini berlaku untuk denda-denda kepada para pelaku. Tidak pada korban, tidak ada item dalam adat itu untuk melindungi korban. Nah, mungkin ini bisa dilakukan edukasinya, Pak. Silakan, Pak, atau hal lain yang bisa dilakukan. Terima kasih Pak KJ, para pemirsa, Bapak Ibu narasumber, terkait dengan kasus di Mentawai, Bu Tarida ya. Kami memang terus berkoordinasi dengan baik itu UPTD yang sudah ada UPTD-nya, kebetulan Mentawai sudah punya UPTD, PPA juga, bahwa kasus di Mentawai memang seperti yang sampaikan Bu Tarida tadi, ada memang ke tradisi di Mentawai bahwa setiap kasus mereka bisa menyelesaikannya secara baik, korban itu secara tulau, namanya tulau, salah saya tulau namanya. Namun di sisi pelakunya, nah sekarang proses hukumnya memang agak sedikit terlambat. Kami tahu ada sedikit terlambat itu, makanya memang kalau ada kebetulan ada dari Polda juga supaya bisa kita berkoordinasi juga melalui Polres Mentawai dan langsung ke Polsek Skabaluan, Muara Skabaluan, Surukan. Nah, kalau proses putus dia lihat. Putus lihat. Ya Pak, mungkin oke Pak Pariono masih bersama kami. Silakan Pak. Lanjut Pak. Oke, saya lanjut ya, Pak KJ. Ya lanjut Pak. Ya, saya lanjut. Jadi kalau korbannya dari pihak kita, dari pihak UPTD itu UPTD Mentawai, itu akan melakukan sewagianya kita harus melakukan pendampingan Pak KJ. Kita melakukan pendampingan baik itu secara psikologis awal maupun secara psikologis lanjutan, bagaimana sampai di mana pengaruh terhadap psikologis korban. Nah, namun perlu kita cermati memang keterbatasan anggaran untuk bisa menjangkau, karena memang geografis untuk Kepulauan Mentawai itu memang sangat kita maklumi. Namun kami rencana Pak KJ, kami sedang menjadwalkan untuk turun ke lapangan. Kami sudah menjadwalkan berkoordinasi dengan berkomunikasi dengan pihak UPTD Kepulauan Mentawai untuk bisa melakukan penjangkauan kasus di Skabaluan, karena memang informasinya kami baru dapat informasi kemarin, kebetulan kami sangka memang sudah ada proses untuk apa, karena banyaknya kasus kita memang tidak fokus kita pada satu kasus Bu Tarida, tapi karena saking banyaknya kasus di Sumatera Barat, ada berapa kasus memang agak viral, tentu kita akan lebih membackup-nya, tapi perasaan kami perkiraan di Mentawai itu memang sudah di backup oleh UPTD Mentawai. Ternyata memang belum ada prosesnya. Nah, rencana kami mungkin kalau cuaca mengizinkan di antara tanggal 21 atau 22 kami akan meluncur ke Mentawai. Insya Allah mudah-mudahan dari kita kesehatan kita akan berikan kasusnya sampai di mana, karena sampai saat ini apa yang sudah diberikan oleh UPTD Mentawai kami belum bisa menggambarkan apa yang sudah diberikan. Dengan informasi ini lebih jelas bahwa memang korbannya belum tertangani, tapi kasusnya mungkin pelakunya mungkin sudah dalam proses. Insya Allah mudah-mudahan dalam proses. Jadi
di kesempatan ini juga Pak KJ, kami juga mengharapkan memang seperti yang harapan dari Bu Tarida tadi, bahwa memang ada beberapa rekan kita di Polres, UPP Polres, kita sudah bekerja sama dengan baik Pak KJ, Pak Alfian, sangat respon kawan-kawan kita. Tapi ada juga beberapa UPPA kita yang ada di daerah seakan-akan agak sedikit lambat pergerakannya Pak Alfian. Jadi kami minta bantu juga. Saya tetap berkomunikasi dengan kawan kita di UPPA, Kanit, Pak Kanit atau Pak Kasat juga. Kita berkomunikasi baik, bagaimana kita bersinergi, bagaimana kita memberikan sebagai dampak agar kasus ini bisa kita tekan dengan adanya proses hukum yang jelas. Ada beberapa kasus yang bahwa kami dampingi, baik itu di Kota Padang Panjang, kemudian di Kabupaten Solo, di pesisir selatan. Alhamdulillah, kawan-kawan kita, rekan-rekan kita di UPPA Polres sangat respon sekali. Tapi ada satu kasus Pak Alfian, di sini mungkin langsung kami sampaikan juga, ada kasus di Agam. Itu kami memang sudah melayangkan surat untuk ke Polda, karena apa? Ada kasus pelecehan seksual di usia anak, untuk anak, itu diproses damai saja tanpa diapakan, diadakan apa namanya, JR. Jadi seharusnya tidak seperti itu, tapi intinya apa? Bagaimana seperti disampaikan tadi Bu Tarida, kita memberikan efek jerah kepada masyarakat, pendidikan kepada masyarakat bahwa kasus ini sangat diperhatikan. Kami juga Pak KJ sempat kemarin ditemui oleh Pak Wagub, Pak Audi. Dia sangat perhatikan sekali akan kasus ini semua. Bahkan beliau sudah audiensi dengan sangat tinggi sekali, dan perlu ya. Bagaimana? Iya, Pak. Pak Paryono, Pak Paryono, Ya. mohon maaf tadi kita tidak bisa mendengar suara Bapak karena putus-putus. Mungkin bisa diulang Pak jawabannya ke Pak KJ, Pak. Ya, oke. Jadi Bapak didatangi Pak Audi aja nggak apa-apa, Pak? Ya, dari kita Pak Udi, Pak Wagub juga sangat memperhatikan kasus ini. Kami sudah melakukan audiensi dengan Pengadilan Negeri, kemudian rencana mungkin akan mengadakan audiensi juga dengan Kapolda. Intinya tujuannya apa? Supaya kasus ini jangan putus di jalan. Baik, Pak. Halo. Jangan sampai di jalan saja. Sampai kembali seperti biasa. Mungkin itu aja sementara. Baik, Poinnya kita dapat. Saya mau ke Ibu Kuswardani. Ibu. Siapa? Nah, begini, Pak. Kasus-kasus pelecehan sosial, pelecehan seks dan atau perlakuan keras terhadap perempuan di Sumatera Barat ini tentu ada sebab. Ya. Maka yang di rumah, di tempat mengaji, di sekolah waktu olahraga, atau di sekolah-sekolah yang punya asrama. Nah, menurut Ibu apa sebabnya ini? Iya, banyak. Kalau kajian apa sebabnya tentu saja banyak ya Pak KJ. Tetapi saya mungkin akan menyorot itu dari pihak pelaku dan juga dari pihak korban. Nah, pertama mungkin dari pihak korban aja ya dulu, bahwa seringkali korban, terutama pada kasus anak ini Pak KJ, tidak menyadari bahwa dia telah disalahgunakan. Kepercayaan dia telah disalahgunakan oleh orang terdekatnya. Ya ini kan terjadi karena relasi yang tidak berimbang ya Pak Kajis. Karena kalau saya melihatnya sekali lagi bahwa kekerasan seksual ini rumit karena itu tadi ada relasi yang tidak berimbang antara korban dan pelaku. Baik itu di sekolah, di kantor, di mahasiswa, di kampus dan sebagainya. Sekali lagi ketika anak tidak diberikan pemahaman bahwa yang berharga dalam dirinya itu adalah miliknya dan berharga, itu menjadi ruang terbuka bagi pelaku untuk mengelabuhi
ya, mencoba untuk menyalahgunakan kepercayaan si anak terhadap pelaku. Nah, ini mari perlunya pendidikan seksual sejak dini. Nanti kita akan bisa lebih lanjut membicarakan seperti apa sih pendidikan seksual anak sejak dini. Dan kemudian dari sisi pelaku, memang salah satunya yang tadi Pak Paryono katakan, mungkin ada latar belakang dia pernah mengalami kejadian yang sama di masa lalunya, ya. Itu mungkin ada hal seperti itu. Yang keduanya memang ada kita tidak bisa memahami seperti apa hasrat perilaku seksual itu muncul ketika itu melihat anak-anak. Nah, ini sampai sekarang kita juga, oh ya anak-anak yang apa namanya, yang diserangnya gitu ya. Nah, ini juga terjadi ada masalah psikologis yang dimiliki oleh pelaku. Jadi ada dua. Kemudian yang ketiga adalah adanya ruang yang tidak nyaman, tidak aman bagi anak. Ya, ini kajian mungkin sosiologis, mungkin Mbak Tarida lebih apalagi kalau dikaji secara antropologis, Mbak Tarida akan lebih memberikan gambaran bagaimana ruang terbuka dalam tanda kutip anak tidak aman, ya, itu menjadi satu apa namanya ya, satu pendorong sehingga pelaku itu berani melakukan hal-hal yang memang itu seharusnya tidak dilakukan oleh dia. Itu Pak KJ. Iya Bu, saya Ibu Tarida. Halo Bu. Iya Pak. Apa sebab lain selain yang dibilang oleh psikolog kita ini Bu, dan selain tempat sepi di Mentawai yang memungkinkan perbuatan jahat dilakukan? Kira-kira sebab lain apa? Ya, kalau saya melihat itu ada dua hal ya Pak ya, itu relasi kuasa dan relasi gender gitu ya. Kita lihat itu kenapa korbannya anak gitu, karena pelaku menganggap dia ada di bawah kekuasaannya gitu ya, baik secara fisik, tenaga dan lain-lain gitu. Dia bisa mengeksploitasi gitu. Lebih mudah dia melakukan, melampiaskan hasratnya pada anak-anak gitu, ketimbang orang yang lebih dewasa, karena pasti dia akan melihat ini anak-anak mudah diiming-imingi, juga anak-anak juga kalau mudah diancam untuk tidak mengadu, tidak melapor gitu ya. Nah, itu juga sering kita melihat kalau pada pelaku anak. Belum lagi ketika kalau kami melihat Pak ya, ada faktor-faktor sosial ekonomi dan budaya juga gitu. Kalau kita lihat juga kehidupan di daerah-daerah yang sangat terpencil gitu. Anak-anak sering masih harus ditinggalkan di rumah, di kampung yang disebut barasi gitu ya, di Mentawai, sementara orang tua itu pergi bekerja di ladang dan di hutan selama berhari-hari. Nah, tadi itu dititipkan kepada keluarga, tetangga, atau yang lain-lain. Nah, tentu dia punya kebutuhan-kebutuhan gitu ya, akan makan, perlindungan, dan lain-lain. Nah, inilah yang sering dimanfaatkan orang gitu, para orang-orang yang punya pikiran jahat gitu, untuk mengeksploitasi anak-anak ini gitu ya. Jadi banyak faktor. Kadang kemiskinan juga menjadi salah satu faktor juga gitu ya. Kita lihat sekarang ya, dengan kemajuan teknologi gitu, di mana internet gitu, teknologi komunikasi itu yang sudah apa ya, sesuatu yang wajib gitu dimiliki gitu. Buat anak-anak kita yang jauh dari orang tua, yang secara ekonomi juga masih minim gitu, keperluan akan belum lagi tugas di sekolah akan kuota internet dan lain-lain, itu juga bisa menjadi celah gitu, ruang terbuka bagi anak-anak ini untuk nasi. Lalu yang kedua tadi soal relasi gender, kita melihat di budaya patriarki seperti Mentawai itu ya, bagaimana kuasa laki-laki itu sangat besar dibandingkan perempuan gitu. Jadi perempuan di sana kalau secara adat gitu ya, itu kan bisa dikatakan subordinasi gitu ya. Mereka laki-laki punya kuasa atas harta, kepemilikan, membuat keputusan dan lain-lain. Jadi perempuan itu memang benar-benar ada di bawah kendali laki-laki gitu, secara adat gitu. Nah, seringkali mereka ketika dengan tadi ya, pelaku adalah orang terdekat, bagaimana mereka mau melawan ayah yang tanda kutip dalam adat dianggap sebagai orang yang memberi kehidupan kepada dia dari setiap aspek ekonomi gitu ya, yang punya hutan, yang punya ladang, yang punya tanah itu laki-laki gitu. Nah, perempuan baik itu anak-anak maupun ya kalau kita lihat kasus kekerasan pada perempuan, nah itu berada pada kuasa dia. Bagaimana kesetaraan gender itu juga pasti sangat minim gitu. Nah, dalam kasus kekerasan terhadap istri gitu dalam rumah tangga, nah masih ada adat yang seperti itu, Pak. Ketika perempuan menggugat cerai suami misalnya, semua mas kawin yang diberikan oleh suami harus dia kembalikan gitu.
padahal dia mengalami tekanan gitu ya, mengalami kekerasan baik verbal maupun fisik dalam rumah tangga. Nah, jadi banyak ruang-ruang seperti itu sebenarnya yang menjadi celah gitu. Belum kita lihat lagi kemajuan teknologi tadi ya, soal akses infrastruktur dan lain-lain. Jadi ya memang masih sangat berat tantangannya gitu ketika kita mau melihat perempuan itu dipandang sebagai objek seks gitu oleh laki-laki gitu ya. Akan sangat, kalau kita lihat kasusnya secara umum, laki-laki akan melihat perempuan cantik, waduh pikirannya kemana-mana gitu ya. Nah, yang disalahkan perempuan gitu ketika dia dianggap mengeksploitasi keindahan tubuhnya gitu lewat pakaian, atau ketika tidak ada ruang ekspresi keluar malam. Nah, untuk kasus di Sikabalon kan begitu jadinya Ibu ya. Akhirnya siswa dibully, kamu ini jam 11 malam baru pulang. Nah, perempuan keluar malam. Nah, itu kan lagi-lagi gitu. Sementara laki-laki tidak bisa mengontrol pikirannya gitu. Ketika melihat perempuan jalan sendiri tengah malam, nah, salahnya mana sebenarnya kalau kita lihat secara apa? Tapi laki-laki karena menganggap perempuan sebagai objek seksual itu menjadi ajang buat dia untuk dieksploitasi. Nah, lagi-lagi kami sangat berharap kepada kita semua ada gerak bersama untuk ini. Terlebih sekali lagi kepada Bapak Polda, saya senang kali janjinya tadi akan ada supervisi terhadap jajaran di polseknya. Kami sangat berharap Pak, kepolisian ini bisa menjadi garda terdepan lah ya untuk menguatkan upaya penegakan hukum sebagai semacam warning dan efek jera bagi pelaku-pelaku gitu ya Pak ya. Karena kalau kita melihat bahwa dengan anak-anak menjadi korban kekerasan seksual itu kan merusak generasi muda. Mentawai dengan kondisi yang masih 3T, lalu peningkatan SDM yang selalu dikedepankan oleh pemerintah. Nah, kalau anak-anak generasi mudanya dirusak dari awal, bagaimana mau meningkatkan SDM dan bagaimana mau keluar dari keterpurukan dan ketertinggalannya? Itu yang saya bagi Pak Kaji. Baik, Bu Tarida, saya untuk sesi ini mau ke Pak Alfian sekejap sebelum masuk sesi penutup. Apa yang disebut oleh Bu Tarida tadi adalah dominasi laki-laki terhadap perempuan di dunia maskulin. Nah, pasti ada laporan yang mungkin Bapak catat atau teringat, bagaimana para laki-laki itu di kepolisian mengaku, menyadari, atau mengakui bahwa dia salah, dan apa motif sesungguhnya dari dia, Pak? Berbuat jahat terhadap anak, atau terhadap istrinya, atau terhadap adiknya. Silakan, Pak. Jadi apa yang disampaikan Pak tadi, bagaimana para laki-laki mengakui atau motifnya terhadap kekerasan seksual. Jadi betul juga apa yang disampaikan Bapak Paryono tadi. Ada kami menangani kasus cabul terhadap anak Pak tahun 2022 laporannya. Jadi setelah kami wawancarai, memang pelaku waktu masa kecilnya pernah menjadi korban. Cuma tidak dilakukan pemulihan psikologi secara maksimal. Akhirnya di saat dia dewasa, dia sebagai pelaku. Setelah itu memang untuk modus operandi Pak yang dilakukan oleh pelaku ini berbagai macam. Jadi antaranya bisa dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan. Yang kedua bisa dengan membujuk anak. Jadi membujuk anak, mengiming-imingi, dikasih coklat atau segala macamnya, atau dikasih uang. Sudah itu melakukan serangkaian kebohongan sehingga anak merasa kritis, sehingga dia dengan mudah untuk menyetubuhi ataupun mencabuli anak tersebut. Bahkan dijanjikannya membelikan HP dan lain sebagainya juga pernah kami tangani. Namun demikian, ini memang perlu peran kita semua Pak untuk mencegah supaya hal-hal tersebut jangan sampai terjadi. Itu sementara itu Pak. Ya, jadi dari pembicaraan ini pemirsa mungkin baru tahu, mendengar sekalian Klisi FM dimanapun berada, ini seperti pelonco di kampus. Jadi korban akan melakukan hal yang sama terhadap ada anak baru, dan para korban akan mengincar anak-anak yang akan jadi korban baru karena dia adalah korban sebelumnya. Jadi korban memang harus dipulihkan psikologinya, jiwanya, dan seterusnya sehingga dia lupa apa yang dia alami. Pemirsa pendengar Klisi FM, kita rehat sejenak untuk masuk ke sesi terakhir.